Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmati Putri Hermanto dan narasumber saya Siti Najar, saya sebagai konsultan perencana. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pembangunan talut. Apa tujuan dari penyuluhan ini? Tentu saja tujuan dari penyuluhan saya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai tujuan dari kegiatan pembangunan penyuluhan ini. Sebagai konsultan perencana, seberapa besar sih penting Anda dalam kegiatan ini? Ya, setelah melakukan penyuluhan dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pemerintah yang berwenang, saya sebagai konsultan perencana kemudian melakukan seminar, yang mana pada seminar ini disebut dengan seminar awal. Pada seminar awal ini dibahas kembali tujuan dari kegiatan pembangunan talut yang secara umum, kemudian membahas tentang berapa banyak dana yang dibutuhkan, proses pengerjaannya, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan talut ini. Talut ini sendiri fungsinya sebagai apa? Serta seberapa besar kegiatan Anda dan teman-teman Anda sampai mau datang jauh-jauh ke kegiatan ini? Ya, perlu diketahui bersama bahwa talut ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, karena perlu diketahui bersama bahwa talut itu berfungsi sebagai pencegah abrasi, yang mana abrasi merupakan suatu proses datangnya gelombang atau arus laut yang tinggi dari laut sehingga dapat menimbulkan kerusakan bagi fasilitas yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kami berusaha bersama dengan pemerintah untuk membangun dan mencegah bagaimana agar walaupun datang abrasi, fasilitas di sekitar tidak terlalu kecil potensinya untuk rusak. Maaf kalau boleh tahu, seberapa besar anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan ini? Berdasarkan akumulasi, banyaknya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan ini ada sekitaran 4-5 miliar, karena daerahnya cukup luas, sehingga dananya juga yang dibutuhkan lebih banyak. Setiap kita melakukan kegiatan itu pasti ada salah satu faktor penghambatnya. Saya mau tahu apa faktor penghambat dalam kegiatan ini? Ya, pada kegiatan ini terdapat kurang lebih 3 faktor penghambat. Yang pertama itu faktor alam. Contohnya seperti ini, misalkan pada saat pembangunan terjadi musim hujan atau ada bencana seperti tiba-tiba terjadi gempa, itulah yang menjadi penghambat. Yang kedua itu ada faktor manusianya. Misalkan kami sebagai konsultan perencana telah merencanakan bahwa berapa banyak pekerja itu, misalkan ada 10 pekerja yang kami gunakan. Nah, di antara 10 itu terdapat beberapa pekerja yang kurang maksimal dalam melakukan kegiatannya. Nah, itulah yang menjadi penghambat. Target kami awalnya, misalkan awalnya 3 bulan, tapi karena pekerjaannya itu dua di antara 10 pekerjanya itu kurang maksimal melakukan pekerjaannya, nah dari situ kegiatan kami mulai terhambat. Dan yang ketiga adalah terjadinya inflasi. Inflasi ini yang mana bergantung pada material bahan bangunan yang kami gunakan. Misalkan kami sudah merencanakan pengeluaran 5,4 atau 5 miliar itu digunakan untuk membeli bahan sebanyak ini, tetapi ternyata kami tidak mengetahui bahwa ternyata di bulan itu terjadi inflasi, kenaikan harga bahan materi. Dan setelah kami mengetahui terjadi peningkatan harga, kami terpaksa memberhentikan pekerjaan dan berbincang kembali dengan pihak yang berwenang atau masyarakat setempat, apakah pekerjaan ini akan dilanjutkan atau diberhentikan sementara karena dananya tidak mencukupi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pemahaman dan ilmu yang Anda berikan. Semoga kita yang sebagai masyarakat pesisir mendapat banyak ilmu dari yang Anda berikan. Ya. Demikian, apa harapan Anda kepada masyarakat pada saat pembangunan talut ini? Kami sebagai tim penyelenggara tidak terlalu berharap banyak. Yang kami harapkan agar masyarakat paling tidak mau diajak bekerja sama untuk membantu kami dalam proses penyuluhan ini, memudahkan segala urusan.